Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Dengan kasih yang sempurna Engkau mengenyangkan kehidupan kami. Engkau terus menerus memperkenalkan diri dan merindukan untuk kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu yang terus menikmati yang terbaik daripadamu. Bapa, biarlah pagi ini setelah kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami, teduhkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar akan apa yang boleh Engkau sampaikan. Kami boleh merenungkannya. Berikan kepada kami hikmat, wahyu dan pengertian. Roh Kudus, Engkau berbicara lebih daripada perkataan manusia. Biar lewat semua yang boleh kami renungkan pagi ini, kami beroleh pengertian. Kami beroleh perkara-perkara yang besar daripadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi juga yang ikut streaming. Bersyukur banyak saudara-saudara pagi ini boleh bersama-sama, tentunya pasti akan berlanjut ya sampai besok malam. Hari ini saya ingin kita belajar sama-sama menangkap momentum. Beberapa waktu ini hati saya selalu bersuka cita dengan semua yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan sudah berikan. Mungkin kita semua tahu bagaimana Tuhan itu sudah punya janji yang luar biasa khususnya di Sion ini. Bahwa satu ketika kemarin Sofi juga sudah cerita bagaimana kita akan membangun seperti Nehemia membangun. Dan semua itu Tuhan berikan banyak perkara untuk kita bisa mulai. Dan sejak kemarin jam 8 sudah mulai doa puasa serentak. Nanti akan berlanjut sampai jam 8 malam nanti untuk periode yang kedua jam 12 sampai jam 8. Kemudian setelah itu kita akan sama-sama melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah kita pilih. Saya bersyukur sekali karena kita boleh beroleh kasih karunia sehingga kita boleh menikmati yang Tuhan sudah siapkan untuk disediakan. Nah, mari kita belajar untuk menangkap momentum ini karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan ini bukan Tuhan mau kerjakan untuk waktu-waktu nggak tahulah kapan. Tetapi yang pasti ada sebuah momentum atau waktu yang tepat untuk kita mengambil sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga langkah atau keputusan hidup kita itulah yang akan menentukan apakah momentum yang Tuhan sudah berikan ini benar-benar akan menentukan hidup kita secara maksimal yang Tuhan mau. Momentum adalah waktu yang tepat untuk mengambil suatu langkah atau keputusan yang sangat menentukan untuk hidup kita di masa-masa yang akan datang. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah siap untuk mengambil dan menangkap momentum yang Tuhan berikan. Bahkan seringkali Tuhan itu bilang lewat Ibu Nani, aduh senang sekali kalau orang-orang Sion, tetapi ternyata orang-orang yang di luar Sion pun semuanya juga berantusias untuk kita semua mendapat mengambil momentum yang ada. Banyak orang kehilangan keuntungan atau hanya karena membiarkan momen-momen itu terlewat. Ada yang memang menganggap ya Tuhan sih selalu baik, kita selalu bisa dapat sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tetapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang secara liturgis bergerak terus sama terus sehingga ibadah kita juga jadi sama. Tetapi dia adalah pribadi yang seperti apa yang dia berikan kepada kita. Tuhan menginginkan kita hidup kreatif. Sebab apa? Dia juga kreatif. Dia Allah pencipta yang bisa melakukan semua yang mengagetkan, yang mengagumkan, yang mengherankan buat hidup kita. Nah, karena itu ketika saat ini Tuhan mengatakan ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Kan kemarin kita sudah menikmati anggur yang dengan susu dan madu, itu pasti ada pesan-pesan yang Tuhan inginkan yang mungkin itu lebih besar dari jangkauan yang kita bisa tangkap hari ini. Nah, tetapi untuk itu tentunya dibutuhkan ketepatan untuk kita bertindak. Dan besok malam Ibu Nani akan menceritakan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk eksekusi. Sehingga kita semua adalah orang-orang yang akan menikmati semua yang Tuhan sediakan. Nah, saudara-saudara,
beberapa waktu yang lalu Ibu Nani juga sampaikan ada pesan Tuhan khusus untuk maaf karena pelayanan saya sekolah, dan itu pesan Tuhan yang menurut saya sangat spesial sekali buat guru-guru dan seluruh karyawan di sekolah. Kenapa? Karena kami punya guru-guru dan karyawan itu tidak semua adalah orang-orang dan anggota ya, walaupun tidak tercatat ya di Gracia, tapi mereka semua memiliki gereja masing-masing yang di hari Minggu mereka beribadah di tempat lain. Walaupun setiap hari dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka sebagai guru, pengajar ataupun karyawan, semua pagi kami beribadah, devotion dan banyak ibadah-ibadah yang kami lakukan. Tetapi kemudian saya bersyukur ketika ada firman dan mengatakan bahwa guru-guru pun diberikan kesempatan untuk mencangkokkan dari setiap pohon kehidupan, yaitu khususnya karena di Sekolah Terang Bangsa di bawah naungan daripada Yayasan Gracia atau Persekutuan Doa Eklesia, maka tentu saja mencangkokkan di tempat ini. Sehingga apa yang terjadi dan Tuhan mau limpahkan itu juga akan diterima secara pribadi. Sampai sekarang sekolah kami itu sangat diberkati, tetapi semua karena secara institusi sekolah kami di bawah naungan dari PD Eklesia atau Gracia ini, sehingga kami semua sudah terima berkatnya. Tetapi Tuhan gak mau cuma itu, Tuhan mau pribadi-pribadi itu akan menjadi orang-orang yang diberkati. Menurut saya itu janji Tuhan yang hebat sekali dan luar biasa. Harusnya semua harus menangkap. Jadi untuk doa puasa ini pun divisi sekolah dan semua guru dan karyawan itu semuanya mengikuti doa puasa. Saya bersyukur karena mereka meresponi dengan sangat baik. Tetapi kesempatan-kesempatan momentum seperti ini seringkali bisa terlewat. Dan itu terjadi juga yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 4. Kita akan baca Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 9. Kemudian lompat ayat 21 dan 22. Ia menyuruh memanggil Barak, ia di sini adalah Deborah. Menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku, ini Tuhan, akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan Tuhan akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Deborah bicaranya sama Barak. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Lanjut ayat 21 dan 22. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Tuhan itu menunjuk Barak dan diberikan kesempatan untuk dia bisa mengalahkan pasukan Sisera yang terus menekan dan menyengsarakan bangsa Israel pada waktu itu. Dan ketika bangsa Israel berseru, maka lewat Deborah Tuhan menunjukkan Barak untuk dia akan menjadi panglima yang akan memenangkan pertarungan. Tetapi kita lihat kembali ke ayat yang tadi, yang awal dari ayat 6. Deborah bilang, Tuhan itu udah pilih kamu, maju bergeraklah menuju Gunung Tabor. Kamu bawa 10.000 orang Naftali dan Sebulon. Kamu pasti menang. Nah, Sisera ini punya kereta besi banyak sekali. Pasukannya besar.
Nah, saya tidak tahu apakah Barak pada waktu itu gentar, tapi kemudian Barak berkata demikian. Jika engkau turut maju, aku maju. Jika engkau tidak turut maju, aku juga nggak mau maju. Padahal Deborah itu wanita, Barak itu lelaki ya. Tapi Barak ini rupanya artinya ciut. Jadi dia bilang gini, kalau kamu ikut jangan ngomong aja. Kalau kamu ikut, aku ikut. Tapi kalau kamu tidak berangkat, aku juga tidak mau berangkat. Momentum itu lewat. Akhirnya apa? Deborah bilang gini, ya aku maju bersama dengan kamu. Tapi kehormatan tidak engkau dapatkan. Karena nanti yang bunuh Sisera itu seorang perempuan. Dan kemudian kita lihat di ayat yang 21. Bahwa ternyata ya yang dipakai Tuhan untuk membunuh Sisera. Momen itu sudah tidak bisa terulang kembali. Barak sudah tidak bisa mendapatkan kehormatan lagi. Jatah yang mestinya untuk Barak itu pindah ke Yael. Hanya karena apa? Karena dia tidak bisa menangkap momentum, kesempatan di mana Tuhan itu sudah siapkan hal-hal penghormatan untuk Barak. Tapi dia tidak mau ambil momentum itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu seringkali juga begitu. Ada banyak momen-momen yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita dapatkan yang maksimal. Tapi seringkali mungkin ketakutan, kurang percaya dan sebagainya itu yang membuat kita gak dapat yang maksimal. Tuhan sudah bilangkan begini, buat wadah yang besar, buat apa wadah yang bersih. Dan banyak lagi yang sudah disampaikan persiapan-persiapan sebelum. Nah, besok malam kita akan mendengar pengajaran tentang bagaimana mengeksekusi daripada semua yang Tuhan janjikan. Mari kita siapkan hati kita dan mulai terus membangun hidup kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Kenapa banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang seringkali enggak bisa menangkap momen-momen istimewa yang Tuhan berikan. Saya sudah beberapa kali cerita. Dan saya akan ulang sekali lagi dari soal guru saya. Saya punya seorang guru yang sekarang jabatannya adalah kepala sekolah. Dia tidak tergabung di kita pada waktu itu. Nah, kemudian ketika pertama kali keluar minyak urapan, belum cerita madu ini, masih minyak urapan. Kemudian kami dari guru-guru tuh mendapat kesempatan, sekolah itu dapat kesempatan untuk dibagi minyak urapan. Nah, kemudian saya umumkan di grup dan bilang siapa yang mau catat namanya. Banyak sih, saya bersyukur sebagian besar mau, tapi tetap ada yang tidak. Ya mungkin karena waktu itu apalagi mula-mula ya aneh gitu, bisa minyak urapan bisa keluar dari daun plastik dan sebagainya. Enggak apa-apa, kami juga tidak paksa karena orang tidak bisa dipaksa untuk percaya. Nah, yang sekarang jadi kepala sekolah ini kemudian dia mencatat namanya. Nah, pada waktu sudah dibagi semua, tiba-tiba dia tungguin saya di ruang yayasan. Saya tidak ada. Nah, waktu saya datang dia itu tunggu di pintu. Terus bilang, "Miss, boleh aku masuk dan bicara?" "Boleh," saya bilang. Dan kemudian dia masuk dan dia bilang begini, "Maaf ya Miss, aku tuh gak percaya sama minyak urapan itu." Lah, kenapa gak percaya kok ambil? "Iya, aku gak enak kalau nanti ditanyain teman-teman, kenapa lu gak daftar? Kenapa kamu gak daftar untuk minta minyak urapan? Nanti banyak ceritanya." Jadi aku daftar, tapi sejujurnya aku tidak percaya. Terus saya bilang begini, "Oh gak percaya? Enggak apa-apa, gak masalah. Karena kita juga gak bisa maksa orang untuk percaya." "Iya iyalah," kata dia gitu. Dia tergabung di salah satu gereja yang kalau kita boleh ngomong gereja yang apa ya namanya Protestan begitulah. Dia orang Batak ya. Terus dia bilang, "Gak pernah aku dengar," katanya, "ada minyak mengalir." Saya bilang, "Maaf ya Miss, kamu itu baca Alkitabnya kurang komplit." Dia bilang, "Apa?" "Ya kan pernah ada janda itu yang
datang ke Elia, minta Elisa ya, punya cumanya minyak, tapi punya utang. Dan akhirnya apa? Itu minyak ngalir terus sampai bisa membayar hutang dan untuk hidup. Jangan bilang di Alkitab nggak bisa. Dari apa ya namanya teko ya, itu aja bisa ngalir minyak. Dari daun pun juga bisa, biarpun daunnya plastik. Dia kaget. Oh begitu ya Miss? Iyalah kata saya gitu. Saya tidak meminta lagi minyaknya, sudah biarin. Terus akhirnya dia keluar nggak berapa lama, rupanya ini ceritanya, saya taunya sudah siangnya, dia datang ke ruang saya nangis-nangis. Rupanya dia kantongi itu minyak karena saya tidak minta. Dan minyak itu rupanya tumpah di kantongnya. Tiba-tiba temannya tuh bilang begini, kamu kok wangi banget sih? Kan itu minyak urapannya kan wangi sekali tuh. Kamu kok wangi banget sih? Hah? Enggak, aku enggak pakai parfum. Maksudnya dalam kerja di siang itu. Iya kamu wangi deh. Dia kaget, dia tahu minyak itu wangi. Dia pegang di sakunya, dia lihat sudah lepas tutupnya dan minyaknya sudah kosong. Kosong. Dia lari ke ruang saya, dia menangis dan dia bilang begini, Miss, maaf ya Miss, aku percaya Miss, aku sekarang percaya. Karena aku tidak percaya minyaknya diambil lagi sama Tuhan. Saudara, momentum itu bisa diambil, nggak dapet kita. Udah datang ke Sion, udah ikut doa 15 jam tiap kali streaming, tapi kok aku nggak ngerasain. Ternyata ada orang-orang yang bisa nggak nikmati kalau kita tidak menangkap momentum dengan tepat. Ya salah satunya dari kepala sekolah ini tidak percaya. Saya bilang jadi gimana Miss? Aku percaya Miss, aku percaya. Ya sudah nanti bentar lagi tak mintain lagi supaya kamu dapat minyak. Dan hari ini tidak selalu Selasa datang. Tapi tiap 15 jam dia selalu ikut. Sampai kemarin pun dia selalu ikut. Dan dia mulai belajar melihat begitu banyak hal-hal yang ternyata dia harus keluar dari apa yang tadinya dia pikirkan. Karena ibadahnya yang selalu rutin sehingga sesuatu yang gak rutin bikin kaget dan kurang bisa diterima. Tetapi ketika dia menangkap itu, sekarang dia sangat percaya. Setiap hari dia selalu menyempatkan untuk masuk ke taman Tuhan dan berdoa. Saya bersyukur sekali. Mari saudara-saudara, jangan sampai momentum yang Tuhan berikan kali ini untuk kita bisa menikmati susu dan madu dan segala rencana Tuhan untuk kehidupan kita pribadi, keluarga maupun bangsa, itu terlewat dari hidup kita. Mari kita belajar ada beberapa hal dari orang-orang yang berhasil menangkap momentum Tuhan. Yang pertama kita lihat adalah Esther. Saya nggak baca semua ya, lompat-lompat aja Esther 4 mulai ayat 14. Sebab sekalipun ini pada waktu itu omongannya Mordekai. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara, status kita di mana itu bisa dipakai untuk menggenapkan sebuah momentum. Esther di awalnya ketika dikasih tahu nih orang Yahudi ini mau dibunuh, Esther bilang gini, aku nggak bisa apa-apa. Kamu ngomong sama raja, nggak bisa. Sudah 30 hari ini aku nggak dipanggil
sama raja. Kalau aku datang sendiri resikonya aku mati. Kecuali ketika aku datang dan Tuhan raja mengulurkan tongkat emas, maka aku bisa hidup. Mordekai bilang begini, kamu nih harus tahu loh, kalau bangsa ini tidak ditolong kamu, Tuhan itu pasti nolong. Tapi siapa tahu statusmu sebagai permaisuri itu memang mau dipakai untuk saat seperti ini. Dan kemudian Esther menangkap itu. Iya ya, aku tuh permaisuri, siapa lagi yang bisa nolong bangsa ini kalau tidak melalui aku. Ya sudahlah, kalian semua puasa. Biar aku nanti menghadap. Kalaupun aku harus mati, biar aku mati. Tapi siapa tahu raja berkenan dengan apa yang akan aku lakukan. Dan Esther menggunakan statusnya sebagai ratu, mengambil momen untuk menolong bangsanya. Dan kita tahu pada akhirnya Esther bisa mendapat kasih karunia dari raja. Dan bangsa Yahudi, ceritanya panjang, akhirnya tertolong. Yang pertama kita bisa lihat, momentum itu bisa kita lakukan ketika kita menggunakan status kita. Apa yang menjadi status kita saat ini? Aku orang biasa, enggak apa-apa. Biasa juga bisa. Seorang budak, anak muda aja bisa mengambil momentum dengan menceritakan Tuhannya orang Israel kepada Naaman. Yang di sana ada nabi, dia adalah orang yang paling bersahaja, yang tidak punya kapasitas apa-apa kecuali sebagai predikat, sebagai budak dari istri Naaman. Tapi dia mengambil momentum untuk memperkenalkan Tuhannya bangsa Israel pada waktu itu kepada Naaman. Kalau saja tuanku itu tinggal di Israel, pengetahuannya terbatas. Dia nggak pikir kalau Naaman itu gampang pergi ke Israel, ke Samaria. Tapi dia bilang gini, kalau saja dia tinggal di Samaria, ada nabi, pasti bisa disembuhkan tuan yang sakit kusta itu. Dan akhirnya kita tahu ceritanya bahwa Naaman disembuhkan. Dan bahkan Naaman menyembah Tuhannya orang Israel. Kita statusnya apa? Siapapun kita, lewat status kita bisa memperkenalkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen pakai kalung salib supaya dikenal statusnya sebagai orang Kristen. Tetapi seringkali justru dikenalnya itu nyakitin orang. Tapi mari kita belajar status kita itu untuk benar-benar bisa menjadi berkat. Itu momen-momen yang Tuhan bisa pakai lewat status kita. Ketika kemudian Ibu Nani sampaikan bahwa momen kali ini, momen saat ini, Tuhan inginkan bukan saja sekolah yang akan diberkati, radio yang akan diberkati, tetapi semua orang-orang yang terhisap di dalamnya secara pribadi siap akan diberkati juga. Syaratnya nyangkok sama pohon kehidupan yang sudah diberkati. Lu sekarang belum tah? Belum, kalau kata saya memang belum. Setelah saya renungkan memang belum. Secara institusi, secara divisi, sekolah maupun radio dan divisi-divisi lain memang diberkati. Tapi berkatnya adalah berkat keseluruhan. Sekolah diberkati. Setiap bulan kurang uang, pasti uangnya mengalir. Dari mana? Dari yayasan, dari tempat ini. Tetapi secara pribadi belum tentu. Semua dapat berkat sesuai dengan salary mereka masing-masing. Tapi yang Tuhan mau mereka akan nikmati berkat supranatural, berkat rohani, berkat jasmani yang bukan saja terukur dari sebuah salary. Jadi mereka akan diberkati banyak. Caranya gimana? Saya tidak tahu. Tapi janji Tuhan membuat saya percaya dan saya tahu pasti ada banyak pertolongan dan banyak berkat yang akan mereka terima. Dan itu membuat saya sangat bergairah sekali. Dan status saya sebagai ketua yayasan sangat gampang untuk cerita.
Tiap kali saya datang cerita. Oh iya mereka harus begini, doa puasa, wah mau semua mereka gari. Saya katakan firman kan tiap kali kan memang kita ada devotion dan saya bergilir dengan beberapa selalu mengisi devotion dan itu kesempatan kami berbagi sangat enak, statusnya enak karena ngomong nggak ada yang bisa bantah. Dan saya mulai panggil semua guru-guru satu persatu, belum selesai. Yang kira-kira jadi toksik sekolahan itu, yang kira-kira guru yang rodok kurang percaya gitu ya. Panggilin satu-satu secara pribadi cerita. Status saya membuat dia mesti dengerin, nggak bisa nggak dengerin. Dan kemarin dulu saya memanggil satu guru, memang perlu waktu banyak ya. Satu guru kemudian saya mulai ceritain begitu banyak hal kepada dia. Karena saya tahu ini guru ini setengah ada problem lah. Gak tahu problem keluarga atau dari mana. Pokoknya saya melihat problem dan kepala sekolah itu kan semua dari laporan kepala sekolah. Supervisi. Saya cerita. Ya mau dia jengkel mau dia ini Pak. Yang penting saya sudah berdoa dan saya menceritakan hal-hal yang membuat dia terbuka. Kemarin pada waktu dia tidak ikut dalam doa 15 jam karena memang dia tidak bergereja di sini. Tapi pada waktu kemarin kita lagi 15 jam tiba-tiba masuk WA dari dia. Dan ketika saya istirahat sebentar ke bawah saya telepon. Dan dia bukan telepon, saya baca WA-nya. Dan kemudian dia bilang begini, Miss aku berterima kasih. Karena saya tahu waktu saya ngomong begini, waktu saya ngomong pribadi sama dia itu sepertinya dia mau reject. Cuma gak berani, dia mau menolak. Tidak setuju dengan saya ngomong, tapi gak berani kan karena status kembali kan. Tapi saya terus ceritakan tentang sebuah kebenaran, tentang sebuah etika dan sebagainya. Dan tiba-tiba saya pikir ya waktu itu cuma iya makasih udah gitu aja. Tapi kemudian kemarin dia WA saya cukup panjang dan dia bilang gini, setelah saya merenungkan saya mengerti bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan buat saya. Terima kasih ya Miss, aku mau terus belajar untuk lebih baik. Aku terus belajar untuk menangkap dan merenungkan apa yang Miss Ina katakan. Status bisa dipakai Tuhan untuk kita membawa orang dalam momentum-momentum Tuhan. Karena bisa jadi kita gak punya kesempatan lagi untuk bicara. Dan saat ini ketika kita punya bicara lewat status kita, bicara saja. Dan itu yang dilakukan Esther. Sebelum bangsa Yahudi, saya percaya omongan Mordekhai pasti bahwa Tuhan pasti menolong kalaupun tidak sampai Esther. Tetapi Esther akan kehilangan seperti Barak kehilangan poin value di depan Tuhan. Kita akan lihat dari 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 26b. Yaitu tentang Daud. Daud belajar untuk menangkap celah untuk diterobos. Di dalam 1 Samuel 17 kita akan baca, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya dia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Awalnya Daud itu tertarik karena ada hadiah. Ya pasti kan dengar hadiah. Nggak tahu lah kalau sama anaknya sama Mikal Daud benar-benar cinta apa nggak tahu. Tapi yang pasti ada hadiah di mana keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Saya tidak tahu keluarganya kaya apa enggak, tapi yang pasti Daud itu kambing dombanya cuma 2-3 ekor saja. Nggak ribuan. Jadi Daud itu tertarik. Tertarik juga ya sama hadiah itu. Tapi mana berani dia. Karena dia adalah penggembala
domba, bukan tentara. Tapi pada waktu dia mendengar cemoohan yang dilontarkan oleh Goliat terhadap bangsa Israel, langsung pengenalannya dia akan Tuhan membuat dia berani. Kurang ajar banget dia mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dia nggak pernah tahu kalau Israel itu punya Allah yang hidup, punya Allah yang hebat. Kita tahu ceritanya. Akhirnya apa yang dilakukan? Daud memang diawali dengan tertarik. Semua orang juga tertarik. Saya pikir Saul mengumumkan itu juga supaya ada yang tertarik untuk melawan Goliat. Tetapi Daud tahu ketika Daud mendengarnya, dikatakan. Mendengar apa? Mendengar tantangan dari Goliat. Dan dia tahu dia punya modal. Modal apa? Mengenal Tuhannya barisan Israel. Kurang ajar sekali ya. Aku mau terobos masuk, pasti aku menang. Sebab dia sudah mencemoohkan barisan dari tentara Israel. Kesempatan untuk menerobos karena sebuah pengenalan kepada Allahnya, itu menjadi momen yang terbaik untuk Daud mengalahkan Goliat. Kita itu juga perlu, mungkin kita seringkali dilecehkan, jadi kita memang minoritas ya. Tetapi sebenarnya kita punya kekuatan yang melebihi semuanya, yaitu Allah yang hidup. Kalau kita kenal dan kita sangat tahu siapa Allah kita, bagaimana kita bisa bertindak, maka kita harus menangkap momen yang Tuhan sediakan, yaitu menangkap celah untuk diterobos. Selanjutnya kita lihat Nehemia ya. Ini panjang, saya ngomongnya yang cepat aja. Nehemia 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara-saudara, dalam menangkap momentum Tuhan yang Tuhan sediakan, butuh kecerdasan untuk menangkap, butuh hikmat untuk menangkap. Ketika Nehemia, dia sangat terbeban dengan Yerusalem yang temboknya runtuh. Dia kemudian datang dalam keadaan puasa dan doa. Dan raja ngeliat, padahal gak boleh di depan raja, susah itu gak boleh. Tapi ketika raja lihat, ada apa? Kok kamu kelihatan sedih? Kok mukanya kelihatan susah? Ditanya begitu, saya percaya Nehemia kaget luar biasa. Tapi di satu sisi dia juga melihat sebuah momentum yang disediakan. Kenapa? Biasanya raja pasti langsung ngamuk kalau ada orang sedih. Tapi ini nanya, kenapa sih kamu kok sedih? Ada apa? Kelihatan raja bersimpati. Dan itu membuat hikmat Tuhan turun atas Nehemia yang sedang doa puasa itu. Terus cerita, bagaimana aku gak sedih raja, begini. Jadi kamunya maunya apa? Aku
Aku maunya aku bisa balik dan membangun itu. Berapa lama? Bingung kan? Tapi dia sebutkan waktu-waktu tertentu. Jadi raja, ya sudah gak apa-apa, kamu boleh pergi. Gak berhenti di situ. Aku ini butuh banyak hal untuk aku membangun. Dan dengan kecerdasan, dengan hikmat dari Tuhan, dia mulai bilang, bagaimana kalau aku mau bawa ini. Kasih surat dong buat jalan, aku bisa ketemu semua yang dilewati itu. Dan Tuhan mengabulkan, raja mengabulkan semuanya itu. Kita harus punya kecerdasan menangkap kesempatan, menangkap momentum. Kita harus punya hikmat untuk menangkap itu. Caranya terus bersekutu dengan Tuhan. Hikmat Tuhan akan menuntun kita dengan perkara-perkara yang ajaib. Supaya kita bisa mendapat banyak fasilitas yang Tuhan berikan dan sediakan di waktu-waktu ini. Selanjutnya. Ini musimnya apa sih? Kalau saya bilang musim susu dan madu. Semua suka, semua suka. Semua pengen, semua pengen. Tapi jangan cuma pengen anggur yang sudah kena madu. Tapi harus mengerti bahwa itu harus menjadi realitas dalam kehidupan kita. Ulangan 26 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Dengan tangan yang kuat dan tangan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Dia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara, Tuhan itu sudah menjanjikan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi ayat 8, kembali ayat 8, kita benar-benar harus meninggalkan Mesir untuk menangkap musimnya Tuhan. Apa yang kita tinggalkan? Mesir itu tempat perbudakan. Jangan kita punya mental budak. Mental budak itu senangnya nyalahin majikannya. Senangnya menggerutu kalau capek kerjaannya. Mental-mental itu harus dilepas. Buang semua mental Mesir. Jangan kita ketika dalam perjalanan sekarang ini menuju ke tanah Kanaan perjanjian, kita ngedumel kalau kita capek sedikit, kita marah, kita tidak percaya. Bahkan ketidakpercayaan kita seringkali membatalkan semua itu. Kalau saat ini kita disuruh untuk doa dan puasa, kerjakan itu dengan percaya bahwa sesuatu yang tidak nampak sedang dibangun untuk membangun sebuah kota, sebuah bangsa, suatu keluarga, kehidupan pribadi yang masuk di dalam Kanaan, tanah perjanjian. Menutup itu semua, sedikit saya mau ngomong. Banyak orang Kristen rohani dan semua yang dilakukan sudah dilakukan. Cuma satu yang membuat penghalang. Apa? Kehidupan pribadi kita seringkali yang menghalangi. Jangan bohong, tetap bohong. Hidup kudus, ya gak kudus juga. Ngomel, semua orang harus mengerti saya. Semua orang harus tahu saya. Mana kasihnya? Mana kasihnya? Saya banyak dengar begitu. Kasih itu tidak semudah itu. Ketika kita pengen dapat sesuatu, itu berarti Tuhan mengasihi. Berarti itu orang Kristen mengasihi saya. Tapi ketika apa yang kita inginkan tidak, terus mana kasihnya? Itu loh, etikanya itu yang harus, saya beberapa waktu yang lalu sudah sempat merenungkan ini. Dan itu harus mengiringi kehidupan rohani kita. Kita dapat banyak janji Tuhan. Kita dapat bagaimana besok nih Ibu Nani akan menyampaikan pesan untuk mengeksekusi semua yang Tuhan janjikan untuk menjadi nyata dalam hidup kita. Tetapi hidup pribadi kita harus yang namanya kudus, harus yang namanya tulus, harus yang namanya murni, harus yang namanya menyukakan Tuhan, sederap selangkah dengan Tuhan. Mari sama-sama kita menangkap momentum ini dan jangan sampai miss. Saya juga tidak mau miss. Karena itu mari benahi hidup kita untuk benar-benar menyukakan Tuhan, menangkap apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sudah jelas apa yang disampaikan.
untuk melengkapi untuk persiapan saudara besok sore untuk menerima eksekusi atau pelaksanaan daripada apa yang beberapa hari ini saudara terima. Buat saudara yang datang di sini, terima kasih buat pengorbanan saudara-saudara yang dari luar kota ya, sampai mau udahlah saya daripada bolak-balik saya nginep lagi aja gitu. Dan saya bersyukur untuk respon yang ada dalam kehidupan saudara. Saya bersyukur untuk saudara menangkap momentum yang Tuhan berikan. Sebab begini saudara, saya mau sampaikan ya, saya pun tidak akan berani untuk mengadakan segala sesuatu tanpa jaminan Tuhan ya. Ini resikonya besar ya. Tapi saya berani karena saya di belakangnya ada yang backup. Siapa itu? Tuhan Yesus sendiri ya. Saya sekedar diperintahkan untuk melakukan, saya tangkap momentum ini dan saya akan sampaikan. Jadi saya berdoa supaya benar-benar saudara ini nangkep apa yang saat ini ada. Siapkan hati, siapkan wadah yang besar, dan wadah itu harus bersih ya. Tadi dikatakan oleh Ibu Ina, bereskan segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Karakter-karakter kita itu semua minta hari-hari ini di dalam puasa hari ini saya mengucap syukur semua puasa termasuk saya ya. Puasa ini terus lihat akan tolong ditayangkan pokok doanya ya. Nah, pokok doa ini jadi kalau puasa bukan sekedar kita tidak makan saudara ya. Kita tahu banyak dokter ngomong orang puasa itu baik katanya gitu, bisa bikin sehat, bisa bikin ini itu dan sebagainya. Itu bonus, tapi satu perkara kita harus tahu bahwa pokok doa Nehemia itu menutup celah yang sedang terjadi buat bangsa kita, kota dan keluarga. Ada 3, untuk bangsa kita, untuk kota kita, dan untuk keluarga kita ya. Jadi yang pertama kali yang saya rindukan saudara itu mengoreksi celah-celah yang ada dalam pribadi kita. Pribadi kita ini celahnya apa? Misalnya celah itu adalah kelemahan ya. Yang bolong yang mana dalam hidup kita? Bolong itu bisa baca Alkitabnya bolong ya. Kita kurang bisa mengampuni orang lain itu juga bolong. Kita seringkali nuduh orang atau punya prasangka yang tidak baik terhadap orang lain. Nanti orang ngomong apa, nangkepnya kita salah. Itu juga merupakan celah ya. Jadi itu merupakan tembok yang bolong. Jadi saya berdoa supaya kita ngoreksi diri. Dalam doa puasa ini kita mengoreksi diri. Apa sih yang sebenarnya ada dalam hidup kita itu yang masih bolong, itu yang ditambal. Caranya nambal bagaimana? Kita doa, Tuhan Roh Kudus tolong saya, lepaskan saya dari karakter saya yang tidak baik itu. Ya, itu namanya menutup celah yang sedang terjadi, berarti saat-saat ini yang kita alami. Lalu kita juga berdoa untuk celah-celah yang ada di kota saudara masing-masing. Saudara lihat keadaan kota, mulai berdoa, Tuhan kota saya ini kenapa ya gitu. Nah, kalau kota di Sion ini problem yang dihadapi saat ini yaitu pemilihan wali kota dan sebagainya. Terus problem lihat keadaan kota yang semrawut, yang tidak ada keteraturan ya. Terus yang ketiga kalau kita melihat akan apa yang saat ini terjadi di kota kita, apa saja yang misalnya kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik tapi ada serangan-serangan yang tidak suka gitu ya. Nah itu kota kita itu kelemahannya di mana, kita tutup, artinya kita doakan ya. Lalu bangsa kita sekarang mengenai masalah
cyber tak apa itu ya, yang saat ini sedang pro dan kontra. Nah, terus selain itu juga banyak yang mengecam akan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, itu juga merupakan celah. Kita doakan. Terus banyak yang mencela segala sesuatu, berita-berita yang negatif. Minta tolong itu yang didoakan. Nah, itu pokok doanya yang dijabarkan dengan bagaimana kita itu menutup celah bangsa, kota dan keluarga. Sekali lagi, kita doa puasa itu bukan sekedar tidak makan sampai jam 12 dan jam 12 sampai jam 8, bukan masalah itu ya. Tapi masalahnya adalah kita siapkan hati kita sebelum masuk doa, sebelum masuk puasa, kita doa untuk hal ini. Nah, setiap kali kita selama berpuasa kita melihat apa? Yang lihat celah-celah. Demikian juga celah dalam hidup kita. Lah, tadi lagi didoakan supaya kita tuh nangkep momentum ya. Tapi aku sekarang ini kok kayak blank, nggak ngerti apa-apa. Nah, itu perlu didoakan. Kalau saudara merasakan ternyata lagi ngobrol sama orang, saudara tersinggung. Nah, ini nih celah saya. Langsung berdoa, Tuhan lepaskan aku dari celah ini. Nah, itulah yang dinamakan cara kita menutup celah di dalam doa ya. Lalu lawatan akhir harus terjadi di Sion, yaitu open heaven. Pemulihan penduduk Daud artinya gini, lawatan harus terjadi di Sion. Karena apa? Kenapa kita khususkan di tempat ini? Kenapa tidak di kota masing-masing? Karena yang dijanjikan, yang ada janji itu kota ini. Ya, kota ini Tuhan bilang menjadi akan terjadi lawatan terakhir itu di kota ini. Jadi kita harus berdoa supaya benar-benar open heaven terjadi, ada yang dinamakan surga menyentuh bumi, semua mujizat bisa terjadi di tempat ini ya. Sehingga yang lumpuh berjalan, tiba-tiba ada perkara-perkara yang ajaib. Saudara sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan lawat sampai bisa berbahasa lidah dan sebagainya. Itu bakal terjadi. Itu minta supaya lawatan ini terjadi. Dan itu saudara bawa ke kota masing-masing sehingga bisa menjadi berkat. Terus selain itu kita berdoa buat gereja-gereja di kota ini ya, supaya mereka ada kesatuan, selangkah sederap bersama-sama. Saya bersyukur dengan kita mengadakan doa 15 jam itu di gereja-gereja yang lain-lain itu ya, terutama dalam lingkungan Bahtera itu semua pada membuat akan hal ini. Saya bersyukur banget gitu loh, sebab nular ya, nangkap. Lalu aku mau juga ngadain. Jangan memikirkan, kok ikut-ikutan Sion sih, ini kan punya Sion, bukan punyanya kamu. Gak boleh gitu, itu kayak anak kecil, ini punya saya ya. Gak boleh, kita harus tahu ini dari Tuhan. Kalau lebih banyak orang setiap gereja mengadakan hal itu, puji Tuhan, lawatan cepat terjadi. Amin. Jangan merasakan, wah Gracia hebat. Jangan ya, tidak ada yang hebat. Belajar kita ngerti. Lebih banyak orang yang dijamah Tuhan itu luar biasa. Lebih banyak gereja yang mengadakan doa 15 jam, doa 24 jam, doa 28 jam, doa berapapun juga. Puji Tuhan. Karena begitu berarti mereka menangkap momentum Tuhan. Ya, jadi jangan sekali-kali ngomong ikut-ikutan Gracia apa. Jangan begitu. Saya berdoa tidak ada satupun yang saya mendengar itu gereja itu ikut-ikutan sama Gracia. Oh, orang itu ngikut. Jangan ya. Biarlah apa yang sedang Tuhan kerjakan biar meluas sampai di mana-mana. Lebih cepat Tuhan datang. Begitu cepat Tuhan datang, kita nggak ngalami masalah yang dinamakan masa-masa kesukaran ya. Karena tambah lama tambah sukar hidup dalam dunia ini. Cepat Tuhan datang, cepat kita kumpul di surga semuanya. Amin kan? Nah itulah ya. Jadi
kita minta supaya pemulihan Pondok Daud terjadi bukan sekedar di tempat ini, tapi juga di tempat-tempat lain. Kita berdoa untuk hal itu. Nah, mujizat kasat mata yang membawa pertobatan. Jadi mujizat jangan sekedar cuma wow gitu saja, tapi kita juga melihat banyak yang bertobat, biar taman dipakai oleh Tuhan untuk bisa mencelikan mata setiap orang dan merasakan begitu mereka menghadapkan kesembuhan yang sempurna, mereka bisa kesaksian di mana-mana ya bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan kasat mata. Buat saudara yang kemarin itu menikmati belum ke surga, kamu udah ke surga belum? Tapi tambahin, kamu udah ke surga sih kok kesaksian gitu. Saya belum ke surga karena aku belum mati, tapi aku sudah ngerasakan madunya surga. Sok sombong, kenyataan aku sudah makan madunya surga. Aku sudah menikmati urapan yang dinamakan minyak surga. Saudara, setiap kali saya urapan, setiap pagi ya saya urapan. Begitu saya lihat urapan ini, saya bilang, Tuhan, terima kasih aku belum melihat surga, tapi aku bisa menikmati minyaknya surga. Ajaib gitu loh. Jadi itu yang kita akan membuat bahwa apa yang kita lihat bisa bersaksi. Sekali lagi kesaksiannya, kamu kok sombong sekali? Bukan sombong. Kamu udah ke surga? Belum. Tapi aku sudah menikmati madu surga. Rasanya apa? Manis, bau susu. Ya kan? Yang sudah nikmati ngerasa enggak? Enggak ada yang jual. Itu madunya dari surga. Manisnya kerasa madu, bukan gula ya. Tapi susunya luar biasa, ya kan? Kita katakan Tuhan itu luar biasa. Kamu udah ngalami? Sudah. Waktu di mana? Ya waktu ada kebaktian di Gracia. Sekarang saya minta momentumnya wis kelewat ya. Ada yang WA sama saya mengatakan begini, Ibu Dani, saya minta, saya bilang momentumnya sudah lewat. Bilang gitu. Kapan dibagi lagi? Ya nanti nunggu berita dari surga. Saya bilang begitu. Kok sombong banget sih? Bukan sombong. Itu bukan milik saya. Saya gak berani. Pribadi saya pun gak berani. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saudara tahu gak? Madu itu ternyata rasanya ada dua macam. Satu yang benar-benar madu putih tapi tidak bau susu. Yang satu, waduh, bau susu lagi. Yang satu lagi susu melulu baunya ya. Sampai kalau saya cium, Tuhan, kayaknya saya itu enggak ini. Saudara tahu kemarin saya cuma dulit sedikit, aduh Tuhan, nggak bisa makan minum, nggak bisa makan susu saya. Tapi tadi pagi waktu saya teduh, Tuhan itu baik banget sama saya. Ya, Tuhan ngomong begini, nak, kamu kan memang nggak suka susu, nggak bisa dipaksa gitu. Kamu ingat nggak di situ tuh ada madu yang tidak bau susu? Itu memang spesial buat kamu. Hah? Iya tak Tuhan? Saya bilang iya. Kamu boleh nikmati itu. Aduh Tuhan, terima kasih. Sebetulnya pengen saya bisa menikmati, tapi tubuh saya itu reject. Itu langsung pengen keluar lagi ya. Sampai kemarin waktu saya makan itu, sampai sudah sedia minum air. Dalam nama Tuhan Yesus. Langsung tak minumin air. Gak makan, sayanya takut nanti saya gak dapat lawatan. Makan tubuh tidak bisa nerima gitu. Tapi tetap saya lakukan, tetap saya minum langsung ya. Nah,
Saudara, tapi tadi pagi betul saya rasa aduh Tuhan tuh kok sayang banget sama saya. Diingatkan, itu madu kan ada yang enggak bau susu. Iya Tuhan, kamu ambil itu. Waduh Tuhan terima kasih. Saya juga enggak berani ngambil saudara. Kalau tidak disuruh Tuhan enggak berani. Ya. Sekalipun kalau saya ngambil sekalipun semua orang juga enggak akan ngomong, Ibu Nani jangan ngambil. Enggak ada yang berani. Tapi saya pun takut. Saya tahu persis itu bukan milik saya, jadi gak berani saya. Takut gini, orang lain gak tahu kalau saya dihukum Tuhan, ayo. Jadi jangan berani-berani sama Tuhan, tapi tetap setia dan cinta Tuhan. Amin. Waktunya Tuhan akan memberikan perkara yang bagus. Nah, yang ketiga dikatakan unity dan kompak sampai destination sebagai kota penutup sebelum kedatangan Tuhan tergenapi. Menta. Dan ditambahi lagi, Tuhan saat itu terjadi aku ada di sana. Ya. Kan senang sekali ya, senang sekali kalau sampai hal itu terjadi. Tapi harus apa? Unity, kompak ya. Kompak, sejalan, sederap ya. Yang tadi Ibu Ina katakan dicangkokkan ya. Belajar Tuhan buat aku bisa dicangkokkan di tempat ini ya. Supaya apa? Kalau cangkokkan itu kan berbuah. Bisa bayangkan ya, ini sebuah pohon, lalu kamu ini dicangkokkan dulu di luar ya, di luar dicangkokkan itu sama dengan ceruk dimasukin nih. Nah, masukkan, tidak sekedar menikmati hasilnya, tapi ini ada tidak, hasil ini bisa masuk dalam hidupku. Apa yang dinikmati bisa. Dan ini kalau cabang seperti ini, kalau dia berbuah, ini bisa berbuah enggak? Tapi kalau sekedar di luar, kamu cuma nikmati, nggak bisa berbuah. Tapi kalau kamu nempel, berbuah nggak? Berbuah. Makanya setiap yang cangkokan bukan sekedar yang lain-lain yang berbuah, tapi cabang yang dicangkokan tetap ikut berbuah. Amin. Itulah yang Tuhan rindukan. Biarlah kita nempel supaya apa berkat anugerah Tuhan yang ada di tempat ini saudara dan saya bisa nikmati. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa penerangan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Biarlah pada hari ini ya Tuhan, kami yang sudah berpuasa ini, kami mau bersehati. Mari saudara kita sehati. Sebelum saya teruskan doa, kalian doa masing-masing. Doa untuk apa? Celah dari keluarga kalian masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan dan lubang-lubang yang ada dalam keluarga masing-masing, kebutuhan yang ada dalam keluarga masing-masing. Hatimu yang kadang-kadang tidak beres, yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Saya beri kesempatan saat ini secara pribadi, tutup semua celah yang ada dalam hidup kita.
Terima kasih Tuhan. Ini waktunya kami mau berdoa bersama-sama dalam doa puasa kami hari ini. Kami mau berdoa Tuhan buat kota kami. Engkau tahu apa yang banyak lubang dalam kota kami Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami membawa kota kami masing-masing. Biarlah Engkau memperbaiki tembok-tembok yang lubang Tuhan. Engkau tahu akan keadaan bangsa kami juga. Engkau tahu lubang-lubang yang terjadi Tuhan di pemerintahan kami, dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun. Tuhan, kami doakan biarlah lubang-lubang ini tertutup. Kami berdoa untuk para pejabat yang ada di dalam negara dan bangsa kami serta kota kami. Tuhan, Engkau yang akan memilihkan seorang pemimpin yang baik. Engkau akan memilihkan seorang menteri yang baik. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membongkar semua koruptor-koruptor. Sampai semua koruptor yang benar itu yang terbongkar. Kami juga berdoa untuk cyber-cyber yang saat ini sedang dihack Tuhan. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk secepat mungkin dapat menangkap oknum-oknum yang tidak benar ini. Kami berdoa Tuhan. Kami tahu bahwa masalah komputer, masalah internet ini sebetulnya ya Tuhan, itu cukup baik buat membantu dalam segala suatu sistem-sistemnya. Tetapi Tuhan, Kau tahu ada perkara-perkara yang tidak baik yang dipergunakan. Kami berdoa biarlah ada yang bisa mengatasi Tuhan akan semua perkara-perkara yang tidak baik. Ada yang bisa mengatasi, ada yang bisa memulihkan lagi. Engkau tolong Tuhan supaya bangsa dan negara ini terlepas daripada semua kesukaran. Kami juga berdoa untuk investor-investor yang saat ini sedang mempertimbangkan mau keluar atau mau masukkan investor-investor ke Indonesia. Bapak, ini pun kami persembahkan kepadamu. Biarlah Engkau bisa membangun Indonesia ini Tuhan akan masa-masa yang akan datang. Biarlah kepercayaan dari luar negeri boleh terjadi buat Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Bapak. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah lawatan boleh terjadi di kota ini Tuhan. Biarlah surga menyentuh bumi boleh terjadi di tempat ini. Biarlah kami boleh menikmati akan segala sesuatu yang Engkau rencanakan untuk kota kami masing-masing, untuk keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong supaya lawatan boleh terjadi di kota ini sebagai kota penutup. Lawatan terakhir, hujan awal, hujan akhir, Engkau curahkan di tempat ini. Pemulihan Pondok Daun, penyembahan pujian boleh terjadi di tempat ini dan di kota-kota di mana Engkau tempatkan kami. Sampai lawatan boleh terjadi bukan sekedar di Indonesia. Tuhan, kami sangat merindukan lawatan terjadi di 5 benua Tuhan. Lawatan terjadi di 5 benua. Kami minta di dalam nama-Mu terjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, inilah pokok-pokok doa untuk menutup akan tembok-tembok yang berlubang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersatu hati. Kami tetap berdoa Tuhan untuk hari Selasa besok sore Tuhan. Pagi dan sore kami minta Kau siapkan hati selama kami ada di kota ini Tuhan. Buat kami mempersiapkan diri kami masuk ke dalam taman-Mu Tuhan. Bicara banyak, pulihkan kami supaya tidak sia-sia kami datang dengan membayar akan semua
kebutuhan kami secara pribadi, tapi kami mengalami perkara jamahan daripadamu. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Dan saat ini kami menerima yang daripadamu, kekuatan baru, kesehatan baru. Tuhan, Kau yang akan memberikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, ada virus apapun tidak akan mengena kami. Inilah kerinduan kami, sehingga Engkau membedakan kami dengan yang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu, dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pengurapan. Mari bangkit berdiri, ambil minyak urapan, dan kita akan mengurapi akan hidup kita ini, tubuh kita ini dengan minyak urapan yang daripada Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur benar-benar kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau membedakan kami. Ini minyak urapan. Kami tahu sepanjang hari ini Tuhan kami tidak mau miss. Sepanjang hari ini kami minta perlindungan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh menikmati segala sesuatu yang terbaik daripadamu. Engkau yang akan mengcover kami. Mata kami pun Engkau yang akan mengurapi. Telinga kami ya Tuhan. Urapi telinga kami. Urapi bibir mulut kami. Urapi Tuhan akan hidup kami ini dan hati kami. Tuhan, jadikan kami alat-Mu yang berkenan di hati-Mu, untuk hati kami tetap dibelenggu dengan cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tembok-tembok yang lubang dalam hidup kami Engkau tutup Tuhan. Dan semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami. Bapak, berkati tangan kami dan kaki kami. Tetap hari ini kami mau melakukan seluruh pekerjaan kami Tuhan. Baik secara sekuler maupun apapun yang akan kami kerjakan hari ini. Pimpin hari ini apa yang harus kami lakukan. Dan kami tahu kami siap menerima berkat-Mu hari ini secara utuh. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya buat saudara.